Shalom teman-teman yang hadir onsite dan Koindra juga mau menyapa yang hadir di Zoom. Selamat beribadah teman-teman. Mari Koindra undang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang mempersiapkan hati kita untuk memasuki bulan yang baru. Kita akan merenungkan persiapan perenungan kita di mana di dalam masa penderitaan Tuhan Yesus, kita kembali mengenang penebusannya atas kehidupan kita. Mari kita datang mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami bisa kembali ibadah onsite. Dan setiap kami yang hadir di Zoom, kami juga bersyukur. Semua dari kami, Engkau memanggil kami untuk datang mendengar suara-Mu, supaya hidup kami sungguh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berjalan di dalam panggilan Tuhan. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus, Roh-Nya yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk setia menjadi gerejanya sampai Dia datang kedua kali. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Bersyukur hari ini kita dapat beribadah kembali secara onsite setelah beberapa kali kita ibadah secara Zoom. Teman-teman bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan ibadah secara onsite kembali ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang agung dan perkasa. Dialah Tuhan kita, Raja yang mulia. Mari bersama kita mengangkat pujian ini, ajaib ya Tuhan. Yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, memegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau memegang
bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Teman-teman, Tuhan selalu beserta kita. Tuhanlah yang menuntun jalan kita. Mari kita mengangkat pujian ini denganmu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatannya di dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang
kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus boleh kami rasakan hari lepas hari. Ya Tuhan, pada sore hari ini ketika setiap kami datang ke tempat ini, maupun setiap kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, biarlah setiap kami boleh memberikan waktu ini sepenuhnya hanya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang terus rindu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan benar-benar berasal dari pergumulan yang benar-benar hanya Engkau yang telah memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, shalom. Shalom. Kurang kenceng, ini Cece pakai mic sih ya, jadinya lebih kenceng. Tapi kan kalian anak muda ya. Shalom. Oke, yang di rumah gak kedengeran ya, semoga kenceng ya. Cuman jangan papa mamanya bingung, ngapain ini shalom sendirian gitu ya. Oke, hari ini Cece bersyukur ya, senang bisa ketemu dan ada beberapa wajah-wajah baru atau mungkin karena ketutup masker jadi gak kenal begitu ya. Tapi bersyukur bisa ketemu sama kalian. Dan hari ini kita juga akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang sebuah tema, Love Him Extravagantly. Mungkin gak terlalu kelihatan ya, atau coba mungkin di setting, lampu sini dimatiin atau gimana. Nah, saya percayakan ya. Kalau yang di rumah mungkin langsung bisa kelihatan jelas ya. Oke. Nah teman-teman, belakangan apalagi semenjak waktu itu Cece kena COVID begitu ya. Cece nonton film serial Korea. Oke. Awalnya nggak pernah gitu ya karena nggak punya Netflix, tapi bukan sponsor ya, tapi itulah ya pokoknya. Nah, Cece nonton satu serial film Korea namanya Startup. Nah, ada yang pernah nonton? Atau enggak? Oh, ada yang nonton juga ya. Ada yang nonton ya, atau ada yang enggak nonton? Enggak apa-apa sih, enggak harus nonton ya. Soalnya itu cukup menghabiskan waktu juga. Nah, tapi di film Startup itu, sebenarnya itu film udah lama sebenarnya ya. Itu film serial sebenarnya udah lama, tapi karena enggak pernah nonton, kemarin baru selesai nonton, jadi masih terngiang-ngiang. Satu tokoh di Startup. Nah, ini ya, keren ya, ganteng ya. Tapi lebih ganteng Ko Teddy kok ya. Ini, jujur Cece nggak tahu loh nama aslinya siapa, nggak tahu ya. Tapi ini kalau di filmnya itu, Startup itu namanya Han Ji Pyong, panggilannya Ji Pyong gitu lah ya. Entah menyebutkannya benar atau enggak, pokoknya nama dia Han Ji Pyong. Jadi Han Ji Pyong ini di film ini dia itu adalah seorang, ya dari tampilannya kita udah bisa lihat ya, dia seorang yang kaya, tapi dia itu seorang yang tegas, kritis gitu ya, bukan sembarangan orang yang bisa kita gampang bergaul begitu ya. Karena apa? Karena dia ini adalah seorang investor. Investor tuh apa aja? Jadi investor itu adalah orang dia yang punya duit, punya modal gitu ya, untuk memberikan kalau ada perusahaan-perusahaan kecil nih yang baru mau mulai perusahaan. Nah, mereka kan butuh modal, namanya juga baru perusahaan kecil kan, butuh modal. Nah, mereka biasanya bikin proposal, mengajukan proposal, ini loh bisnisku A, B, C, D, Y, D, terus diserahkan atau di-apply ke investor-investor. Nah, orang ini, si Ji Pyong ini, pokoknya investor yang paling kritis gitu ya. Kalau bagi dia ini proposalnya gak menguntungkan, gak cuan gitu ya, lewat gitu ya, gagal, jadi gak akan dikasih. Nah, ini dia. Jadi Han Ji Pyong jangan terkecoh sama kegantengannya ya. Jadi dia itu, he is the best of the best investor in the nation. Ini memang perkataan dari film itu. Jadi dia itu seorang investor ternama. Jadi semua orang kalau dengar Ji Pyong gitu ya, oh itu investor nomor 1. Dia seorang yang sukses udah pasti ya, pinter tadi ya, tegas dan kritis. Jadi pokoknya kalau ada proposal masuk, wah itu yang orang yang baru mau buka perusahaan-perusahaan kecil kalau kasih proposal, terus menerima kritikan dari dia yang tegas dan mungkin tajam gitu ya. Bahkan di cerita itu pun juga ada yang bunuh diri
Karena mungkin nggak kuat mentalnya ya, nggak kuat mentalnya untuk mendapatkan kritikan-kritikan yang pedas gitu ya. Tapi padahal sebenarnya nggak ada salahnya, karena memang membangun suatu perusahaan itu benar-benar harus dikritik abis-abisan. Kalau dia mampu melaluinya, investor baru bilang oke, lu keren, berarti gua mau ambil, berarti gua bakal kasih uangku yang besar ya, modalnya nggak kecil ya, yang besar ini supaya nanti kalau perusahaanmu berkembang, aku akan dapat cuan gitu ya. Nah, cuman mungkin karena terlalu tegas dan kritis, ada yang sampai bunuh diri begitu. Nah, suatu kali di episode terakhir ya, jadi barusan aja di episode terakhir ada perusahaan baru yang memberikan proposalnya, dan itu bergerak di bidang panti asuhan. Nah, teman-teman tahu lah ya kalau panti asuhan ya. Nah, panti asuhan sekilas saja kita pikir, aduh panti asuhan tuh mau cuan di mana gitu ya. Mau cuan di mana, profitnya dari mana, bahkan mungkin mostly non profit, gak ada keuntungan begitu ya. Jadi waktu dia dapat proposal ini, pegawai-pegawainya, staff-staffnya itu udah pasti, aduh ini pasti kena maki nih orang yang kasih proposal ini ya, karena pasti bakal ditolak sama bos gitu ya. Tapi ternyata lucu, diterima. Nah, makanya saya bandingin ya, dari seorang dia yang tegas, terus tiba-tiba langsung ting gitu ya, langsung meleleh begitu ya, langsung baik kelihatannya. Jujur syok, karena ini kan episode terakhir. Saya mikir kenapa ya? Nah, baru inget, ternyata di episode awal itu memang diceritakan tapi secara tersirat gitu ya, nggak dijelaskan secara detail tapi secara tersirat. Ternyata Ji Pyong ini adalah seorang anak yatim piatu. Dia ini seorang anak yatim piatu. Jadi ketika ada perusahaan baru itu yang menawarkan proposal untuk membangun panti asuhan dan lain sebagainya, meskipun profitnya pasti kecil, Ji Pyong teringat bahwa dulu dia adalah anak yatim piatu dan dia dulu tinggal di panti asuhan, merasakan kasih yang diberikan oleh orang-orang di sana, sampai akhirnya dia bisa sukses sampai sekarang. Bahkan dana yang diberikan itu nggak pakai dana perusahaan, nggak pakai, tapi dana pribadinya Ji Pyong sendiri. Jadi benar-benar suatu perubahan. Makanya kalau di sini kan perbandingan banget ya, beda banget. Jadi seseorang yang kita kenal mungkin kritis, tegas dan lain sebagainya bisa berubah, bisa mungkin kita berpikir gak masuk akal ini. Ini kalau investor tahu, investor yang lain tahu pasti mikir ngawur ini Ji Pyong gitu ya. Orang panti asuhan apa gunanya gitu ya, apa profitnya itu tadi. Tapi karena itu tadi latar belakangnya, dia adalah seorang anak yatim piatu yang sudah merasakan kasihnya begitu besar, sehingga sekarang ketika dia ada kesempatan, ada kemampuan untuk mengasihi juga atau membalaskan itu, dia ambil kesempatan itu. Sebenarnya dia bisa loh pilih untuk enggak lah, tetap enggak ambil, bisa. Kenapa enggak? Itu kan duit-duitnya dia. Tapi kita melihat dia mengambil kesempatan itu. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar tadi ya tentang love him, yaitu Tuhan Yesus extravagantly. Artinya adalah mengasihi dia dengan luar biasa, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Bagaimana setiap kita di tempat ini? Apakah kita pernah merasakan kasih itu? Sehingga akhirnya sekarang kita belajar tentang hal ini. Mencintai dia, mencintai Yesus secara luar biasa. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Cece juga belajar. Ketika menggumulkan firman Tuhan hari ini, kembali lagi diingatkan bagaimana mencintai dia sungguh-sungguh. Kita buka sama-sama ya. Kalian kalau bawa Alkitab fisik boleh buka, Alkitab elektronik boleh juga buka. Kita buka Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Oke, Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Oke, udah ketemu semua ya. Kalau elektronik mah cepet ya. Tinggal tekan tak titut, oke? Oke, kalau sudah, Cece akan bacakan untuk kita. Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 LAI memberikan judul Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania.
tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Amin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bagian baru kita baca ini, sebenarnya ini adalah beberapa hari ya, exactly-nya kapan nggak ditulis secara jelas, tetapi beberapa hari sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika itu dia datang, kita lihat mereka lagi berkumpul ya, Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya. Dan di sana kita lihat ada Maria. Sorry itu kayaknya PPT-nya agak salah ya. Oke. Jadi kita lihat di sana waktu dia berkunjung ada Marta, Maria dan Lazarus. Itu kayak apa ya? Reuni begitu ya. Dulu kan Yesus sudah pernah datang, tapi habis itu Tuhan Yesus melayani, habis itu kembali lagi di masa-masa terakhirnya sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kalau tadi kita lihat di sana jelas dikatakan Marta sedang melayani Tuhan ya, selayaknya tuan rumah pasti menjamu makanan, minuman dan lain sebagainya. Terus Lazarus nemenin Tuhan Yesus di sebelahnya, "Yuk makan yuk Tuhan, yuk makan," gitu ya. Nah, baru nih Maria datang, tiba-tiba dia apa? Dia datang dipenuhi oleh kasih yang begitu melimpah. Dia mengambil setengah minyak kati narwastu yang dikatakan Alkitab yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus, bahkan juga menyekanya dengan rambutnya. Cece pengen kita belajar satu persatu dari sikap Maria ini. Kenapa kok di sana dikatakan dia dengan, Cece katakan di sana dia dengan kasih yang begitu melimpah mau menunjukkan, Tuhan aku mengasihi kamu. Yang pertama, minyak narwastu ya. Kalau tadi udah dibilang minyak narwastu tuh yang mahal harganya. Kita mungkin nggak familiar ya sama setengah kati itu dalam satuan apa begitu ya. Nah, setengah kati itu kira-kira setengah liter. Kalau masih belum kebayang lagi, kalau ibu-ibu mungkin udah kebayang ya karena minyak itu sekarang lagi terkenang ya di otak ya. Tapi setengah liter itu kira-kira sebotol aqua yang sedang ya itu 600 mili. Nah, tapi ini 500 mili lah, beda 100 mili aja. Parfum guys, parfum, bukan aqua, bukan. Jadi sebanyak itu parfum minyak narwastu yang mahal harganya. Di sini ada yang punya parfum setengah liter? Ada enggak? Atau mama papanya mungkin pernah lihat gitu ya. Cece ada, tapi paling cuma 100 mili. Bahkan mungkin ada yang lebih kecil lagi gitu ya, karena untuk mungkin dibawa berpergian gitu ya. Enggak kebayang deh setengah botol aqua itu, botol aqua yang sedang itu full 500 mili itu minyak parfum. Di luaran aja Cece juga nggak ada lihat orang jualan parfum itu maksimal 300 mili itu pakainya udah lama banget. Tapi ini sebanyak itu Maria pakai untuk diberikan untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus.
Dia udah gak peduli lagi ini harganya berapa, udah gak mikir lagi. Yang dia pikirkan hanya cuma satu, aku ingin menunjukkan aku mengasihimu Tuhan. Yang kedua, dia meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, sedikit informasi. Zaman dulu itu kalau kita sekarang semua mostly semua diurai ya, JC pun juga di sini juga diurai. Tapi kalau dulu, kalau di zaman tradisi Yahudi, gak boleh cewek ya yang terpandang, yang terhormat gitu ya. Baik dari segi ekonominya maupun dari sosialnya, kalau cewek itu good, dia gak mungkin urai rambutnya. Dia pasti akan ikat dan menutup rambutnya di hadapan banyak orang. Nah ini langsung kelihatan bedanya. Oh ini cewek terpandang, wanita terpandang. Tapi kalau diurai, mostly itu cewek rendahan, bahasa kasarnya begitu. Dan itu real, zaman dulu memang seperti itu. Nah jadi ketika ini Maria bukan hanya meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan parfum setengah liter, tapi dia juga menyekanya dengan rambutnya. Dengan kata lain apa? Maria udah gak peduli orang lain mau pikir dia itu siapa, gak peduli lagi. Tetapi bagi dia, kita tahu sampai sekarang pun rambut itu buat cewek something banget, yaitu mahkota kita, ya kan? Rambut kan, makanya salon-salon banyak kan juga yang datang cewek. Karena memang rambut itu bagi kita wanita itu adalah mahkota kita, prestis kita secara nggak langsung. Tetapi sesuatu yang bagi kita cewek ini itu sangat berharga banget, bagi Maria nggak ada artinya ketika aku mau menyeka atau ngelap kaki Tuhan Yesus. Jadi bagi dia sesuatu yang paling berharga buat aku pun itu nggak ada artinya dibandingkan dengan kasih yang sudah Tuhan berikan buat dia. Dan itu Maria rasakan betul-betul. Makanya dia gak peduli lagi. Kita bisa lihat ya ini hanya penggambaran. Tetapi kira-kira kalau kita bayangkan pun orang di sana juga bisa mikir, iki ngapain tuh orang ini gitu loh ya. Karena Maria bukan perempuan yang tidak baik-baik saja, dia adalah orang yang baik, dia murid Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu dia menyerahkan semuanya, menunjukkan semuanya, dia merasa tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih Tuhan yang dia rasakan, dia lakukan itu semua. Ini adalah sikap Maria. Nah, gimana dengan sikap Yudas Iskariot? Nah, kalau kita lihat di ayat yang kelima ya. Nah, di ayat yang kelima dikatakan di sana, dia komen dong ya. Nah kalau sekarang sering kita bilang dia komen. Dia bilang ngapain minyak narwastu itu lu pecahin terus pakai buat meminyaki kaki Tuhan Yesus. Kan bisa pakai minyak-minyak yang lain, gak harus begitu. Itu mahal loh harganya. Nah bahkan di sana tertulis akhirnya ya 300 dinar ya, 300 dinar. Dan uangnya bisa dipakai buat kasih ke orang yang membutuhkan, ke orang-orang miskin. Itu tanggapan atau komenan dari Yudas Iskariot, dia berpikir gitu. Nah, supaya kita tahu kira-kira 300 dinar itu berapa. 1 dinar itu adalah 1 upah harian kerja. Kalau sekarang upah UMR itu ya paling rendah begitu ya, itu 4,5 juta kira-kira 1 bulan. Nah, jadi perharinya kira-kira 150.000 1 hari. Jadi kalau 300 dinar, nah ini hitung-hitungan ya, benar gak? Benar gak ini 45 juta? Benar? Benar ya? Nah jadi kira-kira Yudas tuh pengen ngomong gitu. Lo ngapain minyakin kayak gitu? Ini dijual dengan harga segini, wah bisa bantu banyak orang miskin gitu ya. Beliin nasi bungkus, beliin sembako buat mereka, udah berapa orang kita bisa bantu. Jadi seolah-olah kelihatannya idenya baik. Tapi firman Tuhan sendiri mengatakan di ayat yang ke-6, jelas dikatakan bahwa hal itu Yudas katakan bukan karena dia benar-benar perhatian sama orang-orang miskin itu, enggak. Tetapi karena Yudas itu adalah seorang pencuri. Sudah menjadi rahasia umum kalau dia itu pencuri. Dia kan pegang uang kas tuh, uang kas murid-murid Tuhan Yesus semuanya. Jadi dia dengan pandainya mengelola itu, mencuri. Ya sudah, jadi dia pikirkan dengan kata lain, kalau dia jual
Dia bisa mendapatkan keuntungan hanya sekian persen yang mungkin bisa dipakai untuk dia akan berikan kepada orang-orang miskin. Dengan kata lain, apa yang Yudas berikan itu, apa yang Yudas katakan atau ide yang Yudas berikan itu sebenarnya hanya untuk kepentingannya sendiri. Bukan untuk orang-orang miskin, bukan. Tapi untuk kepentingannya sendiri. Terus gimana respon Tuhan Yesus? Melihat dua murid, ini sama-sama murid loh ya. Bukan satu gak kenal Yesus, satu kenal Yesus, enggak. Bahkan Yudas Iskariot bersama-sama dengan Tuhan Yesus ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dua murid ini, respon Yesus seperti apa? Dikatakan di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, Yesus tahu. Yesus tahu isi hati Maria. Yesus tahu isi hati Yudas. Orang lain bisa terkecoh. Orang kita aja kalau mungkin Alkitab gak kasih penjelasan, hal itu dilakukan bukan karena Yudas itu peduli sama orang-orang miskin. Kalau Alkitab gak kasih penjelasan itu mungkin kita juga bisa terkecoh. Ya juga ya, kan bisa dijual terus buat membantu orang miskin gitu ya. Jadi kita pun juga bisa terkecoh. Tapi Yesus gak bisa terkecoh. Tuhan Yesus tahu isi hati Maria seperti apa. Tuhan Yesus tahu isi hati Yudas seperti apa. Dan dari jawaban Tuhan Yesus juga tahu bahwa waktunya di dunia ini gak lama lagi. Nah, makanya sebenarnya perikop-perikop sebelumnya begitu ya, kalau kita baca lengkap, sebenarnya ini sudah ada desas-desus atau kabar bahwa Yesus itu akan ditangkap. Yesus itu akan disalibkan. Kenapa? Karena banyak orang yang mengikut dia. Sedangkan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat gak suka dong mengikut orang-orang lain mengikuti Yesus. Makanya udah ada desas-desus, kita harus tangkap dia. Kita harus bunuh dia, begitu ya. Makanya nanti sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Coba teman-teman pikirkan, Yudas Iskariot, dia ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika ada desas-desus itu, Tuhan Yesus akan ditangkap, Tuhan Yesus akan mati. Apakah Yudas tidak tahu? Tahu. Maria tahu dari mana? Tahu. Karena dia dengar kabar-kabar itu. Tetapi ketika dua murid ini sama-sama tahu gurunya Tuhan Yesus akan mati dan mereka nggak akan bertemu lagi secara fisik begitu ya. Dua respon mereka berbeda. Satunya pikir, aku gak akan lama lagi ketemu sama Tuhan Yesus, Maria. Makanya dia memberikan apa yang dia punya, bahkan prestisnya, harga dirinya, semuanya dia berikan untuk Yesus. Untuk menyatakan, Tuhan, aku sayang sama kamu. Karena aku gak tahu kapan lagi waktunya kita bisa bertemu secara fisik seperti ini. Tapi aku ingin menyatakan sekarang, kesempatannya itu sekarang. Saya mau mengasihi kamu. Tapi kalau Yudas enggak peduli atau tidak menggubris. Ya udah, bahkan kita tahu teman-teman ya, Yudas lah yang juga akhirnya nanti akan mengkhianati Tuhan Yesus. Menjual dia dengan 30 keping perak. Jadi semuanya apa yang Yudas pikirkan itu hanya untuk dirinya. Bukan untuk Tuhannya. Padahal dia yang bersama-sama dengan Yesus, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah teman-teman, gimana dengan kita? Ada contoh murid Tuhan Yesus Maria. Ada contoh murid Tuhan Yesus Yudas. Murid seperti apa kita ini? Ini dua-duanya murid loh, seperti tadi Cece bilang ya. Bukan satu gak kenal Tuhan, dia beda. Tapi ini sama-sama kenal Tuhan, bahkan dia murid-murid Tuhan. Nah, murid seperti apa kita ini di hadapan Tuhan? Nah, Cece yakin pasti kita di sini semua berpikir, dalam segala keterbatasan aku
Aku pasti mau mencintai Tuhan Yesus. Aku mau pasti seperti Maria dan bukan seperti Yudas. Karena aku mengasihi Yesus. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya? Gimana caranya supaya aku bisa mencintai dia secara sungguh-sungguh, secara luar biasa? Gimana gitu ya? Paling tidak ada 3 yang Cece tulis di sini. Sebenarnya banyak, tapi paling nggak ada 3. Yang pertama teman-teman, rasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Wah itu nggak kelihatan ya, Cece bacain. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita jadi teringat cerita Jipyong tadi ya. Jadi yang sebelumnya dia sudah merasakan kasihnya ketika dia hidup di panti asuhan, sekarang ketika dia udah ada kesempatan untuk bisa membalas kasih itu, dia mengasihi, dia ambil kesempatan itu. Nah, cuman caranya gimana ya? Ini kok kayaknya abstrak C. Gimana caranya merasakan gitu ya, merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa merasakan kalau kita disayang, ya gimana kita mau sayang gitu ya, bahasanya kayak gitu. Kalau kita nggak merasa disayang sama papa mama, gimana kita mau sayang juga ke orang lain ya. Nah, memang nggak bisa diukur, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yang pertama, sering-seringlah ngedate dong sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Nah, kalau di sini ada yang senyum-senyum gitu ya. Kenapa harus ngedate sama Tuhan Yesus? Lah, orang Tuhan Yesus yang satu-satunya harus nomor 1 di dalam hidup kita, ya kan? Kalau maksudnya pasti sering-sering ngedate, berkomunikasi, berelasi. Berkomunikasi dengan cara apa? Oh, macam-macam. Saat teduh udah pasti, baca Alkitab udah pasti. Karena kalau kita nggak mau merasakan kasih Tuhan, kita nggak tahu surat cintanya Tuhan, nggak baca, ya gimana kita bisa tahu Tuhan tuh begitu cintanya sama kita? Berdoa, itu yang paling penting. Doa bilang sama Tuhan, thank you, karena Tuhan sudah menyertai aku selama kehidupan aku. Banyak hal yang kita bisa syukuri. Dan itu kita lakukan ketika kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Berelasi dengan dia. Bukan hanya sekedar tahu, itu beda. Hanya sekedar tahu, Tuhan, oh ya aku tahu Tuhan Yesus mengasihi aku. Tetapi gak sampai di dalam hati, gak sampai merasakan Tuhan benar-benar sayang sama aku. Sehingga fatalnya apa? Kenapa kok sampai tahu aja gak cukup C? Karena ketika kita hanya sampai di otak, tahu, knowledge bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku, lalu ada masalah yang datang, bentrok sama knowledge kita. Lah katanya Tuhan Yesus mengasihi aku, kok masalah datang? Gak kontradiksi kan? Harusnya kan kalau Tuhan Yesus sayang ya aku dia gak ada masalah begitu. Nah itu fatalnya. Tapi kalau kita tahu sampai hati kita benar-benar kita simpan di dalam hati kita, kita rasakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita, mau masalah datang apapun itu, kita tetap bisa melihat Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita tetap bisa melihat ketika aku menghadapi masalah ini, masalah itu, tapi kita tetap bisa merasakan penyertaan Tuhan melewati masalah-masalah itu. Ya, berelasi. Nah, teman-teman, nah ini ya, ada yang bisa tebak ini siapa? Cen ini siapa Cen? Ya jadi kalau bisa dilihat ya, ini Ko Teddy gitu ya. Mungkin kalian gak akan pernah lihat sikap seperti ini di atas mimbar ini ya. Terus ini kami sedang olahraga bareng. Ini kelihatan gak? Sayang kalau gak kelihatan. Ini lihat belakang aja ya. Ini tuh jepit rambut, satu ketawa dia ya, jepit rambut entah berapa ini jepit semua ke papinya. Terus ini ke maminya entah rambutnya dibikin apa-apa gitu ya. Tapi buat Cen itu bagus gitu loh ya. Ayo kalian mau gak disalonin sama anak saya, mau gak? Ya kayak gini. Jujur kadang ketika kami tuh capek gitu ya, ketika kami capek terus Cen bilang,
Mami sayang gak sama Cencen? Sama pertanyaan yang sama juga papinya juga gitu. Papi sayang gak sama Cencen? Ya sebagai orang tua kita pasti jawab apa? Loh ya sayang toh Cen gitu ya. Terus dia lanjut lagi, ya kalau sayang mainlah sama Cencen. Itu. Baik ke maminya atau ke papinya, anaknya ada di sini bisa ditanya sendiri ya. Kita waktu itu capek gitu ya, dia nggak tahu apa yang kita capein gitu ya, apa yang kita pikirin atau apa gitu ya. Tapi yang dia tahu adalah kalau papi mami sayang, ya mainlah sama Cencen. Nah berarti harus ada aksi, nggak bisa mami papinya bilang I love you Cen, I love you. Tapi nggak pernah main sama dia, terus dia mau ngapain kita juga udah nggak peduli, pegangnya HP terus pulang rumah gitu ya, nggak pernah kasih waktu sama dia, berelasi sama dia. Dia nggak bisa merasakan kasihnya kami, nggak bisa. Jadi nggak cukup dengan ngomong I love you Cen, I love you gitu ya. Terus kasih dia uang, beli apa atau kita beliin hadiah, kasih. Nah ini satu pelajaran juga, beliin hadiah, kasih, tapi kita nggak main sama dia. Oh dulu sering terjadi gitu ya. Jadi ketika dia main sendiri ya dia komplain. Sebenarnya dia hanya bilang sebenarnya aku nggak butuh hadiah ini. Aku maunya main ya sama-sama. Jadi dia mau beli Play-Doh lah, dia mau beli jepit-jepit inilah, jepit yang harusnya dia pakai. Ya tapi dipakein ke papinya, ke maminya gitu biar seru gitu ya. Dan dia bisa merasakan papi maminya sayang sama dia. Karena mau meluangkan waktunya untuk dia. Kalau ditanya dia sekarang dia nggak akan ngerti. Papi mami capek apa sih gitu ya. Nggak ngerti. Ada masalah apa sih? Ya nggak ngerti gitu ya. Tetapi ketika dia ingin merasakan kasih papa mamanya harus berelasi sama dia. Harus punya komunikasi, harus intim, intens. Menyatakan gak hanya sekedar ngomong doang, I love you. Dia akan bilang, I love you, what? I love you, what? Gitu ya. Diajak main gak mau. Nah, kira-kira seperti itu. Tuhan juga bilang sama kita, kalau kita bilang, kita pingin, apa Tuhan aku juga gak ngerasakan gitu loh ya, gak merasakan kasih-Mu. Berelasilah dengan dia, ngedate-lah sama dia sering-sering. Pakai waktu kalian dari 24 jam itu satu hari, pilihlah waktu yang terbaik buat kalian. Datang sama Tuhan Yesus, ngobrol sama dia. Anything yang mungkin kita gak bisa ngobrol sama orang lain atau bahkan orang tua kita, tapi kita bisa ngobrol sama Tuhan Yesus. Dan melalui membaca firman Tuhan, berdoa kepada dia, kita bisa benar-benar kenal Tuhan Yesus. Bukan hanya di otak, tapi juga di hati kita. Jadi itu ya, rasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Next, selanjutnya yang kedua. Mengasihi Tuhan Yesus melalui hidup kita. Persembahkan hidup kita untuk dipakai sebagai kemuliaan Tuhan. Matius 22 ayat 37 mengatakan, ini adalah hukum yang terutama dan paling utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Persis seperti yang Maria lakukan. Jadi keinget gitu ya. Iya ya, benar-benar loh Maria. Apa yang dia punya dalam konteks keuangan atau barang yang dia cintai, minyak, dia berikan sama Tuhan Yesus. Harga diri dia, prestis dia berikan sama Tuhan Yesus. Semuanya benar-benar dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budimu. Kalau buat kita, mungkin kita bukan konteksnya lagi memberikan minyak narwastu dan lain sebagainya, tetapi hidup kita ini lebih dari semuanya. Oleh karena itu layanilah Tuhan di gereja dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya penyaluran bakat ya, bukan. Tapi sungguh-sungguh mau melayani Tuhan di gereja. Sebagai satu bentuk ungkapan syukur. Karena Tuhan Yesus udah sayang sama kita. Kita melayani di gereja bukan, sekali lagi bukan untuk menyalurkan bakat kita. Kita bisa nyanyi, kita bisa main musik atau lah terus kalau asyir itu bakatnya apa? Ya kan? Nah, karena bukan itu. Bukan itu. Tetapi ketika kita punya hati yang menggebu-gebu gitu ya, kayaknya pingin gitu ya memberikan yang terbaik buat Tuhan, apa ya yang bisa aku berikan? Salah satunya adalah ini, layanilah Tuhan salah satunya di gereja dengan sungguh-sungguh. Ketika mungkin kok Indra gitu ya, ngajak untuk pelayanan atau menawari untuk pelayanan, doakan dan
Ya, aku mau. Segera katakan iya, saya mau. Mau pelayanan apapun yang dipercayakan. Makanya itu ingat ya, pelayanan gak ada yang lebih, gak ada yang ada urutannya gitu loh ya, gak ada. Jadi semua pelayanan itu sama. Karena apa? Pelayanan itu bukan penyaluran bakat. Wah, aku bisa main musik, aku mau melatih deh bakatku ini. Akhirnya pelayanan, bukan. Meskipun itu jadi nilai plus jadinya. Ketika kita pelayanan di gereja, oh iya, jadi ada jam terbangnya ya, jadi pelayanan begitu ya, jadi pelayanan. Jadi lebih maju main musiknya begitu ya. Tapi bukan itu fokus utama. Fokus utamanya adalah karena kita benar-benar mau mencintai Tuhan Yesus melalui hidup kita. Nah, makanya kenapa ini poin penting, karena waktu itu dulu Cece waktu seumur kalian juga, SMP, SMA begitu ya, aktif juga di gereja, aktif di pelayanan, tapi semakin lama semakin miss, semakin salah fokusnya. Fokusnya lebih kepada sombong, bukan kepada pelayanan. Dulu yang masih kici gitu ya, ditawarin pelayanan, oh iya mau gitu ya, dari sekolah minggu udah pelayanan. Tapi semakin besar, semakin pinter lah ya, bahasanya kan SMP SMA semakin pinter, semakin bisa mikir gitu ya. Pikirannya malah sombong, ada rapat atau apa, atau pelayanan ini atau pelayanan itu berantem, crash satu dengan yang lain. Nah kenapa? Karena fokusnya udah lagi bukan Tuhan Yesus, fokusnya bukan lagi untuk Tuhan aku ini persembahkan hidupku melayani Tuhan di gereja karena untuk Tuhan, bukan untuk aktualisasi diriku. Nah itu dia, jadi benar-benar kasihlah Tuhan Yesus melalui persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, tapi ini gak kalah penting, mengasihi Tuhan Yesus melalui mengasihi orang-orang di sekitar kita, yaitu menjadi saksi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, orang itu pendusta. Jika seseorang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang diberitakan oleh Kristus kepada kita. Siapa yang mengasihi Allah mesti mengasihi saudaranya juga. Ayat ini sungguh indah ya. Jadi sangat-sangat logis. Gak mungkin kita bilang I love you Jesus yang enggak kelihatan. Tapi di depan mata kita, kanan kiri kita, belakang kita, samping kita ada orang sesama kita gak mengasihi mereka. Jadi kayak nonsense. Jadi action now. Sekarang. Cece gak mau bahas lagi tentang menolongnya kayak mana Cek. Itu mah banyak begitu ya, dan kalian pasti tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian bisa nolong apa? Banyak. Bahkan mungkin kalian punya ide yang lebih kreatif lagi. Tahu lagi harus menolong kebutuhan temanmu ini atau orang tuamu atau siapa ya? Oh ya orang di sekitar. Banyak banget gitu ya. Jadi Cece nggak akan sebutin satu-satu. Tapi kalian sendiri yang nantinya akan tahu. Cuman poin yang penting ini adalah action. Action. Jangan NATO. Not action, talk only, gitu ya. Jangan NATO, jadi no action tapi talk only. Tapi sekarang action now, sekarang. Ini satu pembelajaran juga. Dulu Cece pernah sharing dengan salah satu II ya, salah satu II di tempat ini. Cece itu melihat II ini tuh apa ya, baik dan maksudnya jadi berkat gitu ya. Pokoknya gak pernah ada masalah, ini tuh kok baik sama orang lain tuh baik dan lain sebagainya. Sampai satu titik ada waktu untuk sharing kelompok begitu ya. Cece udah penasaran karena waktu itu I-nya bilang, Cece berpikir ini ada masalah apa ya, kayaknya di dalam hidupnya kayaknya gak ada gitu ya. Kayaknya dia ini sudah anak Tuhan yang baik banget, gak pernah bikin masalah, rajin pelayanan di gereja juga. Pergumulannya apa, kayaknya kok gak ada begitu ya. Tapi satu hal yang menarik adalah dia bilang, saya itu suka menunda. Menunda apa? Jadi ketika Tuhan itu menggerakkan hatinya, misalnya ketemu orang gak sengaja, tapi di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan gitu kan. Ngobrol, terus sebenarnya saya tuh mau mendoakan dia. Terus sebenarnya saya tuh mau ngebantu dia.
Tapi tuh kayak mikirnya, udahlah nanti aja. Nah itu loh Bit, dia selalu bilang gitu ya. Itu yang saya tuh salah gitu loh, sering kali begitu. Keluar, ketemu orang, Tuhan gerakkan. Ketika kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus pasti gerakkan untuk maksudnya menolong orang tersebut. Tapi kita selalu pikir, nantilah, nanti juga pasti ketemu lagi mungkin ya, atau lain sebagainya. Jadi waktu saya dengar itu ya, saya pikir, wah benar juga ya, kita ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak mikir juga, terlalu banyak perasaan juga, tapi gak pernah aksi. Jadinya ketunda, sehingga niat baik kita, pikiran baik kita gak tersalurkan akhirnya. Nah jadi ini yang penting ya, mengasihi sesama itu harus now, sekarang, action now. Karena kita gak pernah tahu teman-teman, kapan Tuhan panggil kita pulang, atau kapan Tuhan panggil orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi juga pulang. Gak pernah, sama seperti Maria itu. Dia juga gak tahu sebenarnya exactly-nya kapan Tuhan Yesus itu akan meninggalkan dunia ini. Tetapi dia sudah tahu desas-desusnya, tetapi Tuhan Yesus sendiri tahu. Makanya Tuhan Yesus bilang, waktuku di sini gak lama. Makanya orang miskin kamu akan bisa ketemu lagi. Tapi waktuku di sini gak lama. Nah teman-teman, kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan bukan hanya itu, bahkan Allah itu adalah kasih. Dia nggak bisa enggak. Jadi mau enggak mencintai kita nggak bisa, karena dia itu adalah kasih. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mikir, tapi aku pernah melakukan kesalahan ini loh. Aku pernah ngebohongin orang tuaku loh. Aku pernah nonton pornografi loh. Aku pernah nyontek loh di kelas. Aku pernah menyakiti hati temanku loh. Temanku aja gak maafin aku. Sampai sekarang aja aku kalau ketemu sama dia gak enakan gitu ya. Nah itu Tuhan Yesus masih mengasihi aku. Ya, karena dia adalah kasih. Jadi yang tadi Cece bilang gak bisa enggak. Kalau kita pun bilang udah Tuhan jangan. Kadang kita sungkanan ya, sungkanisme ya. Udah Tuhan jangan, aku ini kayaknya gak layak untuk dikasihi. Itu pun gak bisa, kamu mau coba berapa kali pun bilang Tuhan jangan sayangin saya ini terlalu jahat Tuhan untuk disayangin. Aku ini udah nyakitin hati mamaku, bentak-bentak dia. Aku menyakiti hati temanku, aku udah melakukan dosa yang mungkin orang lain gak tahu. Tapi Tuhan bilang apa? I love you. Aku gak bisa enggak, aku akan mencintaimu. Nah teman-teman, rasakan kasih itu, rasakan. Dan kalau beberapa hari nanti, seminggu ke depan kita akan merayakan Jumat Agung, Paskah, ada doa-doa puasa, kita kembali diingatkan tentang salib. Kalau mungkin teman-teman lupa gimana ya caranya bisa merasakan, atau mungkin banyak hal yang ada di pikiran kalian sehingga aku gak bisa lagi melihat Tuhan, gak bisa merasakan kasih-Nya, pandanglah pada salib. Ingatlah pada salib. Salib itu adalah bukti nyata kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kita. Ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya buat kita yang begitu besar, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, untuk mati dan bangkit untuk setiap kita. Bagaimana respon kita? Rasakan kasih itu. Dan ketika kita sudah merasakan kasih itu, kita berikan respon, kita kasih keputusan. Aku mau mengasihi Tuhan, aku mau Tuhan pakai sebagai Allah Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Yesus, kita juga mengasihi sesama kita. Kita tunjukkan action now, jangan ditunda-tunda. Buktikan, tunjukkan, maka engkau akan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Mau di rumah, di sekolah, di gereja, kamu harus tetap menjadi anak Tuhan yang sama. Jadi saksi Tuhan. Waktunya sekarang, bukan nanti. Karena kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Pandemi ini cukup mencelikan mata kita ya. Dulu kita berpikir, gua mah masih muda.
Cece pun dulu juga berpikir begitu, masih muda. Tapi pernah waktu itu tahun 2020, Cece sudah pernah sekali, kepikiran juga tuh. Karena sana sini tiba-tiba meninggal, gak kenal umur, bahkan ada teman Cece di Surabaya barusan melahirkan anaknya. Terus next weeknya cek untuk jahitan, karena kan disesar gitu ya. Ketika cek jahitan itu padahal sudah melahirkan ya, jadi anaknya baru umur seminggu. Tapi Tuhan panggil pulang, sehingga anaknya sama papanya. Jadi kadang benar-benar pandemi kemarin meninggal karena COVID begitu ya. Dan banyaklah di jemaat kita di sini juga banyak, nggak melihat umur lagi. Jadi pandemi ini cukup mencengangkan dan mengajarkan sebenarnya kepada kita bahwa menyadarkan kita itu sebenarnya hidup di dunia ini cuma sementara. Kayak kita di bandara, cuma sementara. Tapi kita akan hidup nanti bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Jadi selama kita masih ada waktu, selama kita masih ada nafas yang Tuhan berikan, love Him extravagantly. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, secara luar biasa. Menjadi murid Tuhan yang benar-benar, bukan menjadi murid Tuhan yang mengkhianati Dia, tapi menjadi murid Tuhan yang benar-benar juga mengasihi Dia. Yuk, Cece ajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu sayang kepada kami. Mungkin kami seringkali lupa untuk bisa merasakan kasih itu. Karena mungkin banyak hal di depan kami, masalah kami, baik itu dari segi ekonomi, sekolah kami, relasi kami, itu membutakan kami untuk melihat kasih Tuhan yang lebih besar daripada itu semua. Dan hari ini Tuhan kami belajar, ketika Tuhan untuk mengingatkan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi, untuk mengasihi Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami, setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali, baik hamba maupun setiap teman-teman semua di sini yang mendengarkan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Tuhan berkati kami, Tuhan jamah hati kami masing-masing. Berikan kami kerinduan untuk selalu mau ngedate dengan Engkau, selalu mau berelasi dengan Engkau tanpa henti. Sehingga hidup kami terus melekat hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memampukan kami, menolong kami yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code yang terdapat di bangku masing-masing atau melalui amplop persembahan yang terdapat di meja belakang. Untuk teman-teman yang melalui Zoom dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang terdapat di layar masing-masing atau melalui nomor rekening gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang dapat kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat memahami dan melakukan firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat membantu banyak orang. Berkati juga gereja yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Ajar
saudara, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita yang pulang dari tempat ini, biarlah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah beribadah pada hari ini, benar-benar boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang ada di gereja dan ada yang di Zoom. Bersyukur untuk hari ini kita bisa ibadah secara onsite maupun teman-teman yang ada Zoom di rumah. Saya akan menyampaikan beberapa warta, mohon perhatiannya. Yang pertama untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, silakan bangkit berdiri. Kayaknya itu banyak yang baru pertama kali datang. Selamat datang ya teman-teman, semoga melalui komunitas SLC ini teman-teman bisa bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan diri kalian. Jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Yang kedua, terima kasih untuk pelayanan dari Cetabita dan rekan-rekan worship, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai pelayanan rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, untuk teman-teman yang bergumul dan rindu untuk bergabung bersama Cross, bisa menghubungi Ko Indra atau Saudari Tan Gecin. Dan yang terakhir, teman-teman, untuk tanggal 16 April 2022 ibadah SLC tidak akan dilangsungkan, tetapi akan langsung bergabung dengan ibadah Paskah umum pada tanggal 17 April 2022. Selanjutnya ada warta tambahan dari Ko Indra ya. Baik, teman-teman yang di rumah dan yang di gereja ada warta tambahan ya dari Ko Indra. Teman-teman mohon perhatiannya untuk pelatihan pelayan baru akan digantikan jadwalnya karena ada cross leader meeting ya. Setiap ketua cross gereja kita akan ada pembinaan. Jadi tanggal 8 itu tidak bisa dipakai oleh Ko Indra untuk membina teman-teman pelayan baru karena Ko Indra akan mengikuti cross leader meeting. Jadi nanti akan diwartakan kapan untuk pembinaan pelayan baru. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk mendaftar. Tadi Tabita sudah mengajak kita melayani Tuhan. Action is now. Kalau teman-teman pengen melayani Tuhan, silakan mendaftar kepada Ko Indra. Melalui sosial media SLC juga dapat mendaftar. Silakan memberikan nomor handphone, memberikan nama supaya kami dapat menghubungi teman-teman. Selanjutnya teman-teman di momen April ini kita akan memasuki Paskah, kita akan mengenang kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kita. Jadi Ko Indra rindu mengajak teman-teman SLC, bagi teman-teman yang tidak pernah berdoa selama Paskah, tidak pernah ikut doa puasa ya, teman-teman boleh ikut datang berdoa di ibadah doa, nanti akan diwartakan lewat Instagram GKKK Pekanbaru ya. Jadi kita akan ada doa puasa, malam doa puasa dari 11 April sampai 14 April. Jadi Ko Indra mengundang, ini bukan
untuk ibadah papa mama atau orang dewasa. Tetapi ini adalah ibadah doa puasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi sejak masa muda mari kita belajar untuk berdoa bersama-sama sebagai gereja, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi ingat 11 sampai 14 April untuk jadwalnya teman-teman dapat lihat di Instagram GKKK Pekanbaru. Demikian warta dari Ko Indra, tambahan dari Ko Indra, jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua.